Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini kita berbicara tentang kejujuran. Amsal 24 ayat 28 katakan, "Janganlah menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu." Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu pengadilan, kenapa ada orang yang bersaksi palsu, bersaksi bohong tentang lawan di pengadilannya? Karena saudara, kesaksian palsu itu banyak sekali kita lakukan sebagai orang-orang yang berdosa. Karena saudara apa? Ingin mempertahankan kebenaran kita. Dan mengapa orang melakukan itu? Apa yang membuat orang seperti itu tidak jujur? Yaitu jawabannya karena sakit hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, sebab di situ terpancar kehidupan. Kehidupan kita tergantung dengan hati kita. Menulis Amsal menegaskan akan ada konsekuensi dari memberikan kesaksian yang tidak benar mengenai orang lain. Banyak tokoh Alkitab, saudara, yang ditulis di Alkitab menerima apa yang mereka tidak lakukan tetapi difitnah oleh lawan-lawannya. Contohnya Yusuf. Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudara, dan dia dipenjara. Tetapi lihat hasilnya, dia diberkati Tuhan dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa ya. Bagaimana dengan Stefanus? Stefanus difitnah oleh Mahkamah Agung Yahudi sehingga dia dijatuhi hukuman mati, dilempari, dirajam sampai mati, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan ketika Stefanus memberikan statement, Tuhan jangan timpahkan dosa ini kepada mereka. Dan Tuhan diterima, Stefanus diterima oleh Tuhan di sisi kanannya. Luar biasa ya saudara, kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan yang akan beracara. Dan kita tahu saudara, Tuhan Yesus difitnah oleh orang-orang tokoh agama mereka, orang Farisi, orang Yahudi, akhirnya dia dihukum mati, disalib, mati. Tetapi kematian Tuhan Yesus adalah rencana Allah dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya diselamatkan oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan yang tercurah atas keampunan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 29-nya Amsal 24 tadi katakan begini. Amsal 24 ayat 29. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita disakiti orang, jangan membalas menurut kelakuan mereka. Kadang-kadang kan kita berkata, orang itu sudah menyakiti aku harus menyakiti dia. Orang itu sudah memfitnah aku harus fitnah dia. Aku hajar dia dengan perbuatan kita. Tetapi Amsal katakan, jangan kita menuruti standar orang itu. Kita percayakan semua kepada Tuhan. Ada statement di era teknologi global ya saat ini saudara, teknologi yang maju saat ini, ada namanya framing, yaitu kebohongan yang diulang-ulang menjadi sebuah berita bisa dianggap sebagai kebenaran. Jadi framing itu hal yang bohong terus disambarkan, diberitakan sehingga itu menjadi kebenaran dalam hidup kita. Kita tidak seperti itu saudara. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang membalas semua kebohongan dan fitnah dalam hidup kepada orang-orang yang percaya berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, hiduplah benar di dalam kehidupan kita. Jangan kita sebagai orang percaya menyebarkan fitnah, menyebarkan bohong. Bahkan kita adalah sumber kebohongan itu. Jangan sampai saudara. Serahkan semua kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan, karena Ia yang memelihara kita. Apapun yang orang lain sebutkan dalam hidup kita, itu kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan berperkara, Tuhan akan membuat segala sesuatu baik. Bahkan kemenangan ada di pihak orang yang berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.